bahwa rumah sakit mengkonfirmkan ya. Eh, jadi tadi kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa kami mengikuti sesuai eh, standar prosedur yang ada di rumah sakit. Jadi setiap pasien yang sudah berdasarkan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, untuk pasien ini sudah dikerjakan dan dokter sudah mendiagnosis pasien ini COVID berdasarkan dari tadi itu pemeriksaan fisik, kemudian dari anamnesa pasien, kemudian dari hasil lab menyatakan bahwa rapid antigen Bapak Yohanes adalah positif. Ya, jadi akhirnya kami melakukan edukasi kepada keluarga bahwa pasien Bapak Yohanes harus dirawat di ruang isolasi COVID yang ada di Rumah Sakit Caritas. Dan memang Bapak Yohanes selama perawatan ditempatkan di ruang intensius yang merupakan ruang isolasi. Jadi ruang isolasi kami berjumlah 12 tempat tidur. Ini merawat untuk pasien-pasien dengan gejala sedang dan berat. Jadi untuk yang ringan itu kami selalu edukasi bahwa mereka isolasi mandiri. Jadi bisa, karena kebijakan dari pemerintah daerah semua terpusat, ini nanti ditetapkan oleh Satgas. Jadi apakah di Redapolo atau di mana itu nanti kebijakan dari Satgas. Jadi kami merawat Bapak Yohanes ini dengan gejala berat, jadi kami terima. Kemudian memang dalam perawatan Bapak Yohanes ini mengalami perburukan karena memang ada penyakit penyerta ya, komorbid. Jadi Bapak Yohanes punya kencing manis sehingga dia juga memperberat dari kondisinya, sehingga pada hari-hari terakhir memang dari pagi sudah menunjukkan perburukan. Kemudian kami juga melakukan penanganan sesuai prosedur. Ada dokter anestesi penyakit dalam, dan juga pada saat Bapak Yohanes ini di malam jam 20 itu meninggal, itu sebelumnya sudah mendapatkan resusitasi dari dokter umum dan juga perawat. Kemudian memang kalau yang sebelumnya memang pasien ini adalah pasien dengan komorbid, pasien usia lanjut. Dari dokter penyakit dalam memang ada memberi sedikit kelonggaran kepada keluarga satu orang, jadi anak dari Bapak Yohanes, dari Selviana ya, yang itu mendampingi Bapak Yohanes dirawat di ruang isolasi. Harapannya bahwa berdasarkan data dari dokter spesialis yang sebelumnya memang beberapa pasien usia lanjut itu mengalami stres selama di dalam, sehingga perlu ada keluarga yang menemani. Jadi demikian. Jadi keluarga ini, Saudari Selviana, selama di dalam menggunakan APD sesuai standar yang ada di rumah sakit, sama dengan petugas yang merawat Bapak Yohanes. Jadi seperti itu. Jadi selama perawatan memang baik petugas maupun penunggu pasien itu menggunakan APD sesuai level yang sudah kami tetapkan. Kemudian memang di dalam perawatan ini keluarga mengajukan keberatan untuk penggunaan APD ini karena panas ya. Jadi dalam posisi itu memang berapa kali memang sempat keluarga membuka masker, melepas ini APD. Kemudian itu kami selalu mengingatkan dan meminta yang bersangkutan untuk selalu menggunakan APD sesuai yang seharusnya, seperti itu.
dan memang kami terus-menerus menyampaikan kepada pasien, keluarga pasien. Kemudian di dalam perawatan jenazah kami mungkin menyampaikan bahwa Bapak Yohanes setelah meninggal itu perawat kami memang yang melakukan pemulasaran jenazah, jadi memandikan sampai nanti memasukkan di dalam kantong jenazah dan memasukkan di dalam peti jenazah. Untuk keluarga memang tadi yang saya sebutkan ada satu orang yang kami ini perbolehkan menunggu itu dengan menggunakan APD, karena dalam posisi hari itu malam itu ini kami merawat 4 pasien COVID dengan gejala berat, itu ini dengan jumlah perawat yang di dalam 2 orang itu kami sedikit terbatas, sehingga saat ini memandikan jenazah memang ada satu kali memang membalikkan dari bagian badan Bapak Yohanes itu meminta dari ini keluarga itu. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa 2 orang yang ini ikut masuk itu adalah menerobos dan tanpa pengetahuan dari petugas, dan sudah di dalam kami tetap mengedukasi bahwa itu 1 orang, dan karena memang kondisi kritis keluarga memaksa tetap masuk keluar, kami tetap menyediakan APD untuk 3 orang. Jadi semua yang ada di dalam untuk menggunakan APD sesuai standar.